Cuma di Quick Pro, trading jadi lebih satset. Bisa lot kecil mulai 0,01 dan free swap. Mau jadi trader jago? Download Quick Pro. Halo semua, kembali lagi bersama saya Johan di Jurnal Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini, kita akan membahas kembali untuk update dari pergerakan XAUUSD atau gold ini sendiri. Dan sebelum kita bahas ya untuk gold ini, ya saya mau bahas dulu sedikit mengenai hasil dari speech yang kemarin ya teman-teman ya. Jadi sini saya sudah rangkum ya. Di sini ada beberapa yang udah saya terjemahkan juga ya. Yang pertama itu ada 6 poin, ya sorry, maksudnya ada 6 poin. Jadi yang pertama itu ada dari tren disinflasi nampaknya terus berlanjut. Yang dimaksud dengan disinflasi adalah sebenarnya bisa dikatakan seperti inflasi menurun ya, tapi ya tidak begitu signifikan gitu. Tapi adalah penurunan dikit-dikit ya gitu teman-teman ya. Lalu yang kedua itu ya perlu lebih percaya diri sebelum menurunkan suku bunga. Artinya di sini sebenarnya statementnya masih sama ya. Jadi the Fed sendiri masih bisa dikatakan belum percaya diri gitu. Kalau memang dikatakan untuk memangkas suku bunga gitu teman-teman ya. Lalu kalau yang ketiga ya itu Fed belum bisa memastikan inflasi turun ke target 2% tahun ini atau tahun depan. Jadi memang sepertinya ya seperti yang statement yang dilontarkan ya seperti beberapa bulan kemarin itu masih membutuhkan waktu yang cukup lama gitu untuk menurunkan suku bunga ke target ya Fed ini sendiri yaitu 2% gitu teman-teman. Nah, yang keempat itu ya defisit anggaran sangat besar dan tidak berkelanjutan gitu. Lalu poin kelima, pengangguran per persen masih merupakan tingkat pengangguran yang sangat rendah gitu. Dan yang keenam itu pengambilan keputusan yang cepat akan menimbulkan resiko inflasi meninggi kembali. Jika bisa dikatakan kayak jika memang the Fed ya mau menurunkan atau memangkas ya suku bunga ya seperti yang dikatakan di poin kedua, itu bisa menekan tingkat inflasi ya, dan nantinya bisa semakin jauh dari target 2%-nya sih the Fed itu sendiri gitu teman-teman. Jadi sebenarnya in the end ya tetap sama, si the Fed ini masih membutuhkan data lebih banyak lagi ya sebelum melakukan pemangkasan suku bunga lebih lanjut atau mengambil langkah yang lebih lanjut gitu teman-teman. Oke, sekarang ini kita udah clear ya. Jadi untuk statementnya itu memang masih kurang lebih sama seperti statement-statement yang sebelumnya gitu. Paling yang ada sedikit perbedaan tuh ini satu sama yang kedua ini ya, dari bagian nomor 5. Kemudian kita lihat lagi ya untuk si gold ya. Jadi sebenarnya kalau kita lihat begini ya, gold ini masih berada di dalam fase akumulasi ya, dimana dengan area support rendah di 2298 dan juga resisten tertinggi itu masih di 2335 gitu teman-teman. Dan ini pun kalau kita perhatikan memang belum ada pergerakan atau movement yang cukup signifikan, tapi kalau saya pantau di sini memang pergerakan harganya ini ya sudah semakin mengerucut gitu teman-teman. Ini gimana ya? Nah, pakai ini aja. Jadi kalau kita lihat nih, nah, jadi semakin mengerucut nih gitu. Jadi bisa dikatakan kalau si pergerakan harga ini ya akan semakin mengecil range-nya gitu teman-teman. Dengan area resisten juga masih sama gitu ya. Ini kita pantau di kurang lebih di daily-nya itu sendiri. Gitu. Jadi belum ada banyak movement ya. Dari tanggal 28 Juni itu juga masih sideways dengan range yang sama. Dan untuk 4 hours juga sama, 1 hours-nya juga sama, 4 hours-nya juga masih sama gitu teman-teman. Ya, jadi penjelasannya kurang lebih juga masih sama. Di atas 2335 ya, baru gold itu bisa menunjukkan kenaikan kembali dengan target tertinggi itu di 2350 sampai 2355 gitu. Di bawah 2335 ya seperti biasa kita akan lihat bahwa gold itu akan nyentuh ke bawah lagi yaitu di 2321 sampai 2320-an gitu. Oke. Kemudian kalau kita lihat dari CPR ya, untuk hari ini CPR-nya itu cukup kecil yang menandakan bahwa sebenarnya akan ada pergerakan atau movement yang cukup besar untuk hari ini ya. Dimana kalau kita lihat juga news ya untuk hari ini ya. Kalau kita lihat news, mana news ya? Oke, di investing hari ini itu kan hari Rabu ya. Berarti ada ADP gitu. Ada ADP yang nantinya menentukan ya akan menjadi indikator ya dari si NFP itu nanti gitu teman-teman. ADP-nya itu di jam 19.15 atau jam 7.15. Nah ini jam 7.15 untuk ADP. Kemudian ada initial jobless claim
di 19.30 teman-teman ya. Lalu di jam 20.45 itu ada S&P Global Service Manufacturing, yang service PMI-nya dia itu sendiri. Dan jam 9 malam itu ada ISM Non Manufacturing PMI dan juga price gitu teman-teman. Ya ini memang cukup banyak untuk news hari ini ya. Jadi nggak heran kenapa hasil ya atau untuk hari ini tuh dari range ya CPR-nya ini ya, Central Pivot Range-nya ini itu mengecil gitu. Lalu kalau kita lihat lagi, memang harga masih berada di atas CPR, yang menunjukkan bahwa selama dia di atas CPR, dia masih akan menunjukkan kenaikan dengan target 2340, 2338, sampai 2343 atau bahkan 2350 kembali gitu. Oke. Tapi kalau misalkan secara teknikal, maka patokan kita masih di sini, 2335 gitu teman-teman. Dan di XY pun sebenarnya juga masih akumulasi ya, dia masih berada di zona atau range yang sama ya, dengan area support di 106 105.6 dan resisten itu di 105.92 sampai 106.07 gitu. Oke, jadi belum ada banyak pergerakan sih ya. Jadi memang mulai ada pergerakan itu mungkin di hari Rabu ini, Kamis lalu Jumat, terutama dari Jumat nanti gitu ya. Jadi gitu teman-teman, terima kasih bagi yang sudah nonton. Dan kalau kalian kemarin ada dapat sell ya dari 2335, ini kan lumayan nih beberapa kali ya gitu. Wah, congrats untuk kalian semua ya, karena saya juga ada dapat kurang lebih 2 kali sell di area 2330 ke atas gitu teman-teman. Oke, jadi mungkin itu yang saya sampaikan. Terima kasih bagi yang sudah nonton dan sampai jumpa pada video berikutnya.